Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita kembali, kita belajar matematika di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu semuanya, kita melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya masih tentang bilangan bulat ya sayang ya. Yang mana KD-nya masih sama, menjelaskan bilangan bulat termasuk menggunakan garis bilangan. Pada hari ini kita akan belajar mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penugasan peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif menggunakan ceker dengan tepat. Kemudian lagi, melalui penugasan peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan dengan tepat. Ceker yang pada yang pertama ini bisa kamu ganti dengan kancing baju ya sayang ya. Kancing baju berwarna boleh putih satu, merah satu. Kalau ceker ini bisa kamu bikin lingkaran, berbentuk lingkaran pada kertas karton. Kasih yang satu bertanda positif, tambah yang satu lagi bertanda negatif. Bikin ceker positif itu agak 20, ceker negatifnya juga 20. Anak-anak ibu semuanya, pagi hari ini kita akan masuk lagi tentang operasi hitung bilangan bulat ya sayang. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan pasang ceker positif dan ceker negatif. Yang kedua, kita akan melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada penjumlahan dengan pasangan ceker positif dan ceker negatif, masih ingat kan bilangan bulat itu apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Di sini kita akan melakukan penjumlahan dengan menggunakan pasangan ceker positif dan ceker negatif. Kamu bisa juga membuatnya di rumah, ambil tutup botol, kemudian lingkari kertas karton tersebut, gunting, kasih tanda positif, tanda tambah untuk ceker positif, dan tanda kurang untuk ceker negatif. Di sini kita akan menggunakan media ceker atau bisa juga kamu ganti dengan menggunakan kancing baju berwarna yang berlainan warnanya ya sayang ya. Di mana simbol untuk ceker positif untuk bilangan positif dan simbol untuk ceker negatif untuk bilangan negatif. Ingat sayang, ada catatannya, apabila pasangan ceker positif dan negatif bertemu dia, maka bilangan tersebut akan menjadi 0. Kemudian lagi, penjumlahan dengan 0 tidak berarti. Artinya apa? Tidak mengubah nilai atau nilainya tetap. Contohnya, 3 tambah 0 sama juga dengan 3. Kemudian 3 tambah 0 hasilnya juga 3. Kita masuk ke dalam contoh ya nak ya. Contoh, selesaikan soal di bawah ini dengan pasangan ceker positif dan ceker negatif dengan benar. Contoh nomor 1, 5 tambah negatif 3. Kamu ambil 5 itu kan bilang positif. Ambil ceker positif 5 buah. Kemudian tambah ceker negatif 3 buah. Kemudian deretkan. Ada 5 positif, ada 3 yang negatif. Kita pasangkan. Ketemukah pasang positif dan negatif? Berapa bertemunya nak sayang? Positif dan negatif 1, 2, 3. Maka apabila bertemu positif dan negatif, maka bilangan tersebut akan menjadi 0. Maka berapa sisanya nak sayang? Ceker positifkah yang bersisa atau ceker negatifkah yang bersisa nak? Yang bersisa itu adalah ceker positif.
Maka kita dapati adalah 5 tambah negatif 3 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua, negatif 6 tambah 2 berapa hasilnya? Kamu ambil ceker negatif 6 buah dan ceker positif 2 buah. Kemudian letakkan dia, apakah ada yang bertemu positif dan negatif? Apabila positif dan negatif bertemu sepasang, berarti nilai itu akan berubah menjadi 0. Ya nak, berapa ketemunya? Bertemulah dia terdapat 2 pasang positif dan negatif. Berarti yang bersisa ceker positifkah atau ceker negatifkah nak sayang? Ya, yang bersisa adalah ceker negatif. Berapa jumlah yang tersisanya nak yang ceker negatif? 4. Berarti negatif 4. 6 tambah 2, negatif 6 tambah 2 sama dengan negatif 4. Tanpa kamu memakai ceker, bisakah kamu menjawab pertanyaan ibu ini nak yang nomor 3? 8 tambah negatif 15. Berarti yang besar siapa? Yang angkanya besar siapa? Negatif 15. Maka tertutupi oleh 8 cuman negatif 15 ini berapa nak sayang? Cuman 8, berarti sisanya adalah yang negatif 7. Maka 8 tambah negatif 15 sama dengan negatif 7. Kemudian lagi, contoh yang nomor 4. Negatif 13 tambah negatif 18. Adakah ceker positif di sana? Tidak. Maka semua hasilnya adalah negatif 21. Tidak ada ketemu pasangan dari ceker positif dan ceker negatif. Maka semuanya negatif hasilnya. Baiklah, kita masuk lagi. Dan mengerti tentang penjumlahan bilangan bulat menggunakan ceker nak sayang? Sekarang kita masuk lagi cara yang kedua, penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan ya nak ya. Apa artinya nak? Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan itu artinya melakukan penjumlahan dua bilang bulat menggunakan garis bilangan. Seperti contoh di bawah ini ya nak ya, garis bilangannya itu. Anak ibu seluruhnya, penjumlahan pada menggunakan garis bilangan ini yang harus kamu ingat adalah selama kita melakukan operasi penjumlahan bilang bulat, operasi penjumlahan itu berarti menghadap pada arah yang tetap. Kemudian, tanda positif berarti maju. Yang selanjutnya, tanda negatif berarti itu mundur. Contohnya, 9 tambah negatif 6. Kita menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan. Bagaimana langkah yang pertama? Langkah yang pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Kemudian maju ke depan, seperti gambar yang sayang, kita tarik garis dari 0 sampai angka 9. Itu menunjukkan bilangan positif 9. Kemudian tambahnya, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap, seperti yang dibilangkan tadi. Tambah negatif 6. Negatif tadi menunjukkan kita harus mundur 6 langkah. Bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Nampak sayang? Berarti berapa yang tersisa nak dari yang awal itu? Tersisalah dia 3. Berarti 9 tambah negatif 6 sama dengan 3. Contoh yang kedua, 5 tambah negatif 2. 5 ke depan ya sayang ya, maju ke depan. Kemudian tambah negatif 2. Berarti dari 0 kita tarik garis lurus menuju 5. Kemudian kita harus mundur 2 langkah. 2 langkah ke belakang. Berarti tersisa berapa nak? 3.
5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Kalau seandainya tidak ada garis bilangan, tidak ada ceker seperti yang tadi itu, Ibu tanya, 4 tambah negatif 6. Berarti berapa hasilnya sayang? 4 tambah negatif 6. 4 positif, 6 negatif. Berarti yang positif cuma mampu menutupi yang negatif berapa, nak sayang? 4. Tersisa apakah negatif atau positif, nak? Yang tersisa adalah 2 ceker R negatif. Berarti 4 tambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Ibu harapkan tanpa ceker dan tanpa garis bilangan, anak-anak Ibu bisa melakukan penjumlahan bilangan bulat. Ya, nak ya? Baiklah sayang, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan soal, anak-anak Ibu semuanya menjawab soal evaluasi pada buku latihannya. Sebelum melakukan soal evaluasi, apa yang dapat kita simpulkan, nak sayang? Penjumlahan pada bilangan bulat bisa kita lakukan melalui ceker atau melalui garis bilangan. Ingat, kalau dia bilang penjumlahan itu maju ke depan, ya sayang ya, apanya tetap, arahnya tetap kalau penjumlahan. Yang maju ke depan itu menunjukkan bilangan positif, yang mundur kalau lewat garis bilangan itu menunjukkan bilangan negatif. Ingat, kalau dia pasangan ada positif negatif, maka dia akan menjadi 0. Oke, nak? Kerjakan soal ini hati-hati ya sayang ya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita tentang penjumlahan bilangan bulat. Ibu harapkan selalu belajar di rumah. Walaupun kita tidak bertemu, tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita kembali bersekolah seperti biasa. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.